Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan terkait serangan dan penanganan malware. Nah, di sini kita membuat video presentasi sebagai bukti untuk tugas UTS mata kuliah dasar keamanan komputer. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Pertama saya Eka Galang Pratama, lalu di sini ada eh, Dodi Setianto, lalu ada Edi Pranoto. Oke. Iya, iya, Apa sih itu malware? Malware merupakan ancaman serius bagi keamanan sistem komputer dan jaringan. Metode deteksi tradisional berbasis signatur seringkali gagal dalam mengidentifikasi ancaman zero day malware. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi dan pencegahan malware berproses perilaku dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan intrusi prevention system atau IPS dan machine learning. Sistem akan menganalisis perilaku malware secara dinamis untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman. Selain itu, sistem akan secara otomatis membangkitkan skrip penanganan untuk malware yang terdeteksi dengan memanfaatkan machine learning untuk memprediksi tindakan yang diperlukan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem keamanan dalam mendeteksi dan mencegah ancaman malware yang berkembang. Kontribusi dan kebermanfaatannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kebermanfaatan sebagai berikut. Pada industri, meningkatkan keamanan sistem dan jaringan di berbagai sektor industri. Pada inovasi, mendorong inovasi di bidang keamanan cyber dengan mengembangkan sistem deteksi dan penjagaan malware yang lebih efektif. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan cyber dan machine learning. oke. Melanjutkan tentang kajian literatur. Yang pertama, saya share aja Mas ya. Oke. Yang pertama, judul si algoritma random forest menggunakan prinsipal komponen analis untuk deteksi malware. Penulis jurnal ini adalah Fauzi Rafrastara dan teman-teman. Metodenya adalah eksperimen pertama dilakukan untuk memperoleh algoritma dengan baik di antara 5 algoritma klasifikasi seperti random forest, ada BOS, neural vector, mesin, dan k-nearest neighbor. Eksperimen kedua, reduksi fitur dengan prinsipal komponen analis akan diterapkan guna performa algoritma tadi. Hasil random forest memiliki performa akurasi dari recall terbaik dibandingkan 4 algoritma lain, ada BOS, neural network, support, vector machine, dan k-nearest network. Performa yang diperoleh random forest pada hardware yang telah disiapkan adalah 98,3% baik untuk akurasi maupun recall. Bisa minta. Kedua, jurnal dengan judul Jaringan Terhadap Serangan Malware menggunakan teknik honeypot Dionea. Penulis Haryanto dan teman-teman. Metode jaringan, implementasi sistem jaringan, serta uji coba sistem layanan sharing file pada port 445 atau lebih dikenal dengan layanan SMB pada pengujian aplikasi Metasploit dan sistem berhasil mendeteksi penyerangan serta menyalin kode malware pada Dirtina. Yang ketiga, judul jurnal analis filtering proxy server pada keamanan jaringan komputer untuk meminimalisir penyebaran malware. Penulis Rizky Maulana. Metode prepare, plan, design, implementation, operate, optimize network cycle. Kemudian wawancara kepada network administrator di lembaga tersebut untuk mengakses internet dengan bebas tanpa batasan di belum adanya sistem proxy server. Plan terhadap pemetaan kebutuhan pelaksanaan, kebutuhan peralatan, perangkat lunak, dan plan. Desain tahap berikutnya yaitu desain di mana penulis melakukan desain topologi jaringan dan si penulis memastikan seluruh proses sudah
sesuai dengan desain dan instalasi dan konfigurasi pada Linux. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan perampatan filtering proxy dapat menekan dan meminimalisir penyebaran malware. Selanjutnya, implementasi neural network eh, dimension dalam identifikasi malware Android. Penulis Rafiq Hidayat dan teman-teman. Data collection, pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh dataset pada website tersebut, serta pengunduhan sampel malware dan aplikasi Android melalui website bazar.abuse.c. Preprocessing data merupakan tahapan persiapan di mana data akan diolah dan disesuaikan untuk digunakan dalam pembuatan 1D. Identifikasi malware Android, metode yang digunakan adalah Cornell Neural Network Dimension. Hasil prediksi terhadap 20 aplikasi menunjukkan hasil yang cukup baik dan efektif. Dari total 20 aplikasi, ada 2 aplikasi yang diprediksi salah. Dengan begitu, yang didapat adalah 90%. Dengan rincian 10 malware dapat diprediksi dengan benar dan 8 aplikasi jinak dapat diprediksi. Prediksi salah merupakan 2 aplikasi jinak yang diprediksi menjadi malware false positif. Selanjutnya, judul jurnal klasifikasi malware menggunakan teknik penulis Evan Valdis Cahyadi dan teman-teman. Metode, jenis, metode, subjek, objek, dan lokasi penelitian menggunakan machine learning dengan metode algoritma random forest. Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari halaman kaggle.com yang terdiri dari 19.611 baris dan 70 hasil. Model random forest memberikan hasil yang sangat baik tanpa pre-processing pada data. Hasil penelitian model memiliki presisi 0,99 untuk kelas bukan malware dan malware recall 0,96 malware dan 1 untuk malware serta V-score 0,98 untuk bukan malware dan 9 untuk malware. Akurasi modelnya adalah 0,99 yang cukup baik. Rata-rata tertimbang dari Braille dan V-score juga 0,99. Nah, melanjutkan untuk studi literatur reviewnya, beberapa studi literatur dari jurnal menjadi referensi. Pertama, pemodelan Intrusion Prevention System untuk pendeteksi dan pencegahan penyebaran malware menggunakan Wazoo oleh Denny Purwa Widiantono dan Wiwin Sulistiono pada 2023 membahas tentang Intrusion Prevention System sebagai proses pendeteksi aktivitas dan ancaman dari tindakan responsif terhadap intrusi aktivitas ancaman yang perlu terdeteksi pada jaringan komputer. Penelitian ini menggunakan WASI sebagai alat untuk mendeteksi dan mengotori setiap pola ancaman terhadap komputer server seperti MSF Venom, Metasploit, dan jenis serangan lainnya. Lalu yang kedua, penerapan metode Perceptron untuk pemilihan serangan oleh NPC dalam turun-based strategi game membelajar malware oleh Febrian Cahaya Permana pada 2016 membahas tentang penerapan metode Perceptron untuk pembelajaran mengenai malware. Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran mengenai malware yang menarik dan mudah dipahami dengan menerapkan algoritma Perceptron pada pemilihan serangan oleh NPC. Lalu yang ketiga, pengembangan aplikasi pengamat perilaku malware dan pembangkitan skrip penanganan secara otomatis oleh Kusworo Anindito pada 2009 membahas tentang ancaman malware dalam dunia komputer. Penelitian ini mengamati perubahan-perubahan yang dilakukan oleh malware dan membangkitkan skrip untuk menangani malware tersebut dengan mematikan proses malware, menghapus file induk malware, dan memperbaiki Windows Registry. Yang keempat, ada serangan Android malware, mendeteksi aplikasi berbahaya pada market Android
resmi dan alternatif oleh Tio Artanugraha pada 2016 membahas tentang studi sistematis untuk mendeteksi aplikasi berbahaya pada market Android yang bersifat resmi dan alternatifnya. Pernyataan ini mengusulkan dua skema berbeda, yaitu permission yang didasarkan oleh tingkah laku dan pencarian berdasarkan heuristik. Baik, selanjutnya terkait dengan update progres untuk poster penelitian. Di sini kami telah membuat poster penelitian yang membahas tentang penelitian pengembangan sistem deteksi dan penanganan malware menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan Intrusion Prevention System atau IPS dan machine learning untuk menghadapi ancaman, khususnya zero day malware. Dengan fokus pada analisis perilaku malware, penelitian ini menawarkan inovasi berupa otomatisasi skrip penanganan ancaman yang dihasilkan dari analisa machine learning, sehingga mampu mendeteksi dan menangani malware dengan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keamanan sistem komputer secara otomatis dan berkelanjutan menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kemudian selanjutnya terkait progres jadwal kegiatan, untuk di sini dapat terlihat masing-masing poin. Untuk penentuan judul sini sudah selesai pada minggu pertemuan kelima. Kemudian yang kedua, pembuatan proposal di sini selesai pada minggu ke-6 dan ke-7. Kemudian untuk pencarian dan penentuan kajian literatur juga diproses pada minggu 6 dan 7. Gitu juga untuk pembuatan studi literatur yang sebelumnya sudah disampaikan semua. Dan kemudian selanjutnya ini pembuatan poster proposal yang sebelumnya sudah disampaikan juga pada minggu ke-8. Lalu progres pembuatan video proposal yang saat ini sedang kami sampaikan. Mungkin itu terkait update jadwal progresnya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Untuk saya sudah cukup, Mas Dodi. Mungkin dari Mas Edi boleh ada Dari tambahan? saya juga sudah cukup sih, Mas. Sudah Eh, cukup. ya, Oke, dari saya juga sudah cukup. sudah cukup. Mungkin itu saja ya. Baik, kalau gitu kita akhiri ya untuk pertemuan kita pada sesi ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.